Yuk, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri, Cakradana Waditya Pujarto, dan teman saya. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal. Dan saya Dhani Aksan Arasyad. Oke, di sini kami akan membahas mengenai kewajiban tidak lancar atau aktiva tidak lancar. Oke, next. Jadi di praktik jawabnya ini ada non-current liabilities. Yang dalamnya itu ada 3 pembahasan mengenai bonds payable, long term notes payable, dan juga special issue. Nah, terus di bonds payable ini ada issuing bonds, terus ada types and rating of bonds, ada valuation, ada effective interest method. Terus yang di long term notes payable ini, di poin pertama itu ada notes issue at face value, ada notes not issue at face value, ada special situation, ada mortgage notes payable. Terus kalau di special issue-nya ini ada extinguishment, ada fair value option, ada off balance sheet financing, ada presentation and analysis. Oke, next. Nah, setelah mempelajari bab ini, kita tuh diharapkan, jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama itu kita dapat menggambarkan prosedur formal yang terkait dengan mengeluarkan jangka panjang utang jangka panjang. Yang kedua ini mengenali berbagai jenis obligasi masalah. Yang ketiga mengabarkan penilaian akuntansi untuk obligasi di tanggal penerbitan. Terus menerapkan metode diskon obligasi dan amortisasi premi. Terus yang kelima ada menjelaskan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Ada menggambarkan akuntansi untuk pemadaman kewajiban tidak lancar, ada menggambarkan akuntansi untuk opsi nilai wajar, ada menjelaskan pelaporan off balance sheet, ada menunjukkan cara menyajikan dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Next. Yang pertama ini ada utang obligasi. Jadi kewajiban tidak lancar atau utang jangka panjang ini terdiri dari perkiraan arus keluar sumber daya yang timbul dari kewajiban kini yang tidak dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau selikus operasi perusahaan, yang mana saja lebih lama. Contohnya ini ada utang obligasi, ada wesel bayar jangka panjang, utang hipotek, ada kewajiban pensiun, dan juga kewajiban sewa. Nah, utang jangka panjang ini memiliki berbagai perjanjian atau pembatasan di setiap masing-masing contohnya. Next. Selanjutnya ada menerbitkan obligasi. Jadi kontrak obligasi ini dikenal dengan indentur obligasi. Itu merupakan janji untuk membayar. Yang pertama itu jumlah uang pada jatuh tempo yang ditentukan. Ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Terus ada lagi poin yang ketiga ini ada sertifikat kertas. Biasanya itu 1.000 itu nilai normal. Terus pembayaran bunganya ini biasanya dilakukan setengah tahunan. Selanjutnya digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disuplai oleh satu pemberi pinjaman. Next. Selanjutnya jenis ada peringkat obligasi. Yang pertama ini jenis umum ditemukan dalam praktek. Yang pertama ini ada obligasi terjamin dan tidak terjamin atau debentur. Terus ada obligasi term, serial, dan callable. Terus ada obligasi convertible, ada commodity backed, ada deep discount, terus ada obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Ada juga yang ini obligasi pendapatan dan pendapatan. Next. Next.
Nah, ini ada contoh di sini ada jenis dan peringkat obligasi. Nah, di sini ada contohnya. Jadi surnya ini kan Vodafone Group Telekom Italia SPA. Ini nama perusahaannya. Terus ada kuponnya, ini suku bunga dibayar sebagai persen dari nilai nominalnya. Nah, suku bunga ini diskonnya ini 5%, kupon 5% dan juga 5,25%. Lanjutnya maturity-nya ini tanggal 2018 64 2002 10 02. Dan untuk price ini harga sebagai persen dari par. Nah, selanjutnya ada yield, di mana itu sebagai suku bunga berdasarkan harga, dan juga ada rating mengenai kelayakan kreditnya. Oke, next. Selanjutnya ada penilaian hutang obligasi. Jadi penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik biasanya ini memakan waktu berminggu-minggu atau bulan-bulan. Dan juga perusahaan ini harus menerbitkan, yang pertama itu mengatur penjamin emisi, terus mendapatkan persetujuan peraturan dari penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektus, lanjutnya mencetak sertifikat obligasi. Next. Lanjutnya harga jual emisi obligasi ini diatur oleh yang pertama ini ada penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Lanjutnya itu resiko relatif. Terus yang ketiga ini kondisi pasar dan keadaan ekonomi. Lanjutnya komunitas investasi nilai obligasi dinilai ini saat arus kas masa depan yang diharapkan itu yang terjadi dari satu minat dan juga kepalanya yang utama. Next. Suku bunga ini dinyatakan kupon atau tingkat nominal, yaitu R telah tertulis dalam syarat-syarat indentur obligasi. Dan penerbitan obligasi ini menetapkan tarif ini, dan selanjutnya dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi par. Terus tarif pasar atau hasil efektif, jika yang memberikan pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan risiko penerbit. Selanjutnya tingkat bunga sebenarnya yang diperoleh pemegang obligasi. Next. Bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya ini dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode, dan juga bagaimana cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya ini dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi. Oke, next. Nah, kalau untuk mencari yang pertama tadi, kurs yang ditetapkan dikali nilai nominal obligasi. Kalau yang bawahnya ini harga pasar dikali nilai tercatat obligasi. Next. Selanjutnya mengenai asumsikan tingkat yang dinyatakan 8%. Nah, ini contohnya ini di minat pasar kan sebesar 6%, itu masuknya ke obligasi dijual di premium. Nah, kalau 8% itu masuknya ke nilai nominal, dan kalau 10% ini diskon. Next. Nah, ini ilustrasi. Jadi masalah perusahaan Santos 100.000 dalam obligasi bertanggal 1 Januari 2015, jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunganya ini 9%, dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari pada saat penerbitan. Tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Jadi PV-nya ini 100.000 prinsipal, PVQA-nya itu tadi kan tadi 5 tahun, berarti per tahunnya ini sebesar 9.000. 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. Ini interestnya ini 9.000 dapat karena dari 9% dikali 100.000. Jadi per tahunnya ini interestnya sebesar 9.000. Next. Nah, selanjutnya 9.000 tadi sudah dapat. Kayaknya tadi 5.
Terus present value of the principalnya ini, next, itu 100.000 dikali 0,64993, tabel 6 strip 2 sebesar 64.993, dan juga 9.000 dikali 3,88965 di tabel 6 strip 4 sebesar 35.007. Di total semuanya ini 100.000 untuk present value selling price of the bonds. Next. Nah, entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari ini, jadi tunai ini di debit sebesar 100.000, terus hutang obligasi di kredit sebesar 100.000. Nah, terus entry jurnal untuk mencatat bunga akrual pada 31 Desember, itu minat biaya di debit 9.000 dan minat dibayar di kredit 9.000. Nah, selanjutnya untuk entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari, di tahun pertama membayar, minat dibayar sebesar 9.000, dan tunainya ini dikredit sebesar 9.000. Next. Masih sama, tapi pada saat penerbitan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Oke, next. Nah, di sini masih sama yang atasnya, tapi bedanya ini 11%. Terus di sini berbeda. Present value selling price of the bonds ini sebesar 92.608,10. Next. Nah, yang terjadi penerbitan pada tanggal 1 Januarinya itu tunai 92.000 di debit 608. Terus utang obligasi ini di kredit sebesar 92.608. Nah, kalau untuk entry journal untuk mencatat bunga akrualnya pada akhir 31 Desember 2015-nya, jadi minat pengeluaran di debit ini sebesar 10.187 didapat dari 92 ini, tadi tunai dikali 11%. Lanjutnya di kredit ini tulis sebagai minat dibayar 9.000 dan juga utang obligasi ini sebesar 1.187. Untuk entry journal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2016, ini minat dibayar sebesar 9.000 di debit dan ditunai 9.000 sebagai kredit. Next. Nah, ketika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, yang pertama ini investor itu akan menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tarif yang tertera. Selanjutnya, biasanya terjadi karena investor ini bisa mendapatkan tingkat yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Nah, tidak dapat mengubah tarif yang dinyatakan. Jadi, investor ini menolak untuk membayar nilai nominal obligasinya. Selanjutnya, investor ini akan menerima bunga pada tingkat yang dinyatakan dihitung pada nilai nominal. Tapi, mereka ini benar-benar menghasilkan tingkat efektif. Jadi, karena ini mereka ini membayar kurang dari nilai nominal untuk obligasinya tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada metode bunga efektif. Ini obligasi ini terbitkan dengan diskonto jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih dari jumlah penerbitan. Selanjutnya, obligasi ini terbitkan dengan premi perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitannya. Selanjutnya, pengaturan dengan biaya tersebut itu dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi tersebut melalui proses yang disebut sebagai amortisasi. Nah, selanjutnya prosedur yang diperlakukan untuk amortisasi ini adalah efektif bunga metode atau juga disebut amortisasi nilai sekarang. Next. Di sini ada contoh dari rumus minat efektif. Metode menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Jadi untuk bond interest expense-nya ini dapat dari carrying value of bonds at beginning of period ini dikali dari effective interest rate-nya. Selanjutnya dikurang bond interest paid. Ini di dalamnya itu ada face amount of bond
habis itu dikali state interest rate. Nah, setelah dihitung keduanya itu akan menghasilkan amortisasi amount-nya sebesar berapa. Jadi diskon obligasi ini diskon obligasi dan amortisasi premi komputasi. Next. Jadi obligasi ini diterbitkan dengan diskon. Ilustrasinya ini kan perusahaan Ever, ini ada contohnya. Jadi perusahaan Evermaster ini dikeluarkan 100.000 dari 8% obligasi berjangka pada 1 Januari 2015. Yang dijatuh neponya ini pada 1 Januari dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, investor ini mensyaratkan tingkat bunga efektif ini sebesar 10%. Jadi kita suruh menghitung obligasinya. Jadi di sini maturity value of bond payable sebesar 100.000 di kredit, terus di debit ini ada present value of 100.000 dibayar 5 tahun dan interestnya 10%. Interest payable semi annually-nya ini 100.000 dikali 0,61391. Itu di tabel 6 strip 2 sebesar 61.391 di debit. Terus present value-nya of 4.000-nya ini interest payable semi annually for 5 tahunnya ini sebesar 10%. Itu dapat dari 4.000 dikali 7,72173 dan didapat 30.887. Lanjutnya itu dijumlah terus dikurang 100.000 dikurang 92.278 berarti didapat untuk diskon on bonds payable-nya ini sebesar 7.722. Nah, di sini ada contohnya diskon obligasi jatuh amortisasi. Ini yang A, ini kan 4.000 dikurang 100.000 dikali 0,08 dikali 6/12. Nah, ini yang A-nya 4.000, terus B-nya 4,614, yang C-nya 614, dan D-nya 92.000. Sekian. Terus untuk cash pay-nya ini total 40.000 sama 10 kali dibayar. Nah, ini kenapa tanggal 1 dan 7? Maksudnya bulan 1 dan bulan 7 karena dibayarnya ini setiap bulan Januari dan juga bulan Juni. Nah, terus untuk interest expense-nya ini sebesar 4.614, ada 4.645 dan seterusnya. Itu di total menjadi 47.722. Nah, terus untuk diskon amortized-nya ini yang pertama ini pada bulan Juni dibayar sebesar 614, terus di total sampai bawah ini sebesar 7.722. Dan kalau carrying amount of bonds-nya ini sampai bawah ini sebesar 100.000. Nah, di sini ada metode bunga efektif. Berarti entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari ini ditulis sebagai 92.000 di debit. Terus obligasinya ini dapat dibayar di kredit sebesar 92.278. Lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Nah, oke, untuk selanjutnya ini berarti untuk entry jurnal untuk mencatat pembayaran amortisasi di 1 Juli itu next. Di debitnya minat beban sebesar 4.614 dan kreditnya utang obligasi 614 serta cashnya 4.000. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk mencatat jurnal bunga akrual dan amortisasi diskon di 31 Desember itu di debitnya minat 4.645 dan
Kreditnya itu investasi 4.000 dan utang obligasi 645. Next. Di sini ada ilustrasi obligasi yang diterbitkan dengan premi. Contohnya perusahaan Evermaster di sini mengeluarkan 100.000 dari 8% obligasi berjangka pada 1 Januari 2015 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, investor ini mensyaratkan suku bunga efektif sebesar 6% dan kita disuruh menghitung hasilnya. Nah, di sini untuk present value-nya yang sebesar 100.000 tadi, karena berjangka waktu 5 tahun dengan 6% interest payable-nya, maka didapat dengan penghitungan seperti pada gambar, angka 74.409, kemudian didapat premium on bonds payable akhirnya itu 8.530. Next. Nah, maka untuk di sininya untuk cash pay itu sebesar 4.000 tadi dan interest expense-nya 3.326 yang di total maka jadi 31.470, untuk premium amortisasinya 744 dan carrying amount of bonds-nya itu 107.786. Nah, yang 3.256 ini dapat dari yang proses from sale of bonds tadi 108.530 itu dikalikan dengan 6% dengan jangka waktu 6 bulan, 6/12. Nah, kemudian untuk 107-nya itu dari 744 itu dari 4.000 dikurang 3.256 dapat 744. Kemudian untuk menghitung carrying amount of bonds-nya itu selisih dari 108 yang proses from sales bond tadi dikurang dengan 744. Next. Nah, untuk metode masih di metode bunga efektif yang sama, maka entry jurnal di tanggal penerbitan 1 Januari 2015 itu cash pada utang obligasi sebesar 108.530. Next. Dan entry untuk mencatat jurnal pembayaran pertama amortisasi premi pada 1 Juli 2015 itu di mana minat beban yang sebesar 3.256 di debit, kemudian obligasi yang dibayarkan sebesar 744 juga di debit, dan kredit itu cash sebesar 4.000. Next. Nah, masuk ke ilustrasi masuk ke yang selanjutnya itu bunga akrual. Nah, di sini pertanyaannya apa yang terjadi jika Evermaster ini menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2015? Nah, dalam hal ini perusahaan memproratakan premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan beban bunga yang tepat sebagai berikut. Nah, di sini interest akrualnya itu yang tadi 4.000 dikali 2/6 didapat 1.333. Kemudian untuk premium amortisasinya itu yang 744 dikali 2/6 juga menjadikan bahan pengurang untuk mendapatkan interest expense dari Januari sampai Februari sebesar 1.083. Next. Nah, untuk mencatat akrual ini itu minat beban dan hutang obligasi di debit, yang mana minat bebannya sebesar 1.085 dan hutang obligasinya sebesar 248, serta di kredit itu minat terutang yang 1.333. Next. Masuk ke obligasi yang diterbitkan antar tanggal bunga. Nah, investor obligasi akan membayar kepada penjual bunga yang timbul dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Next. Nah, jadi untuk obligasi yang diterbitkan pada par ini, ilustrasinya itu kita mengasumsikan Evermaster
yang menerbitkan obligasi 5 tahunnya dimulai tanggal 1 Januari 2015. Nah, pada tanggal 1 Mei 2015 ini setara dengan 100.000. Nah, Evermaster ini mencatat penerbitan obligasi sebagai berikut. Next. Di mana akunnya di mana? Next. Nah, ini ada tunai sebesar 100.000, tanggal obligasi sebesar 100.000, dan cash sebesar 2.667. Next. Serta minat beban sebesar 2.667. Next. Nah, untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskonto atau premi, di sini ilustrasinya mengasumsikan kalau obligasinya itu 8%, yang diterbitkan 1 Mei 2015, menghasilkan 6%. Nah, karena seperti itu, obligasi yang diterbitkan ini dengan harga premium sebesar 108.339, Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Nah, di sini cash 108.039, kemudian utang obligasi 108.339. Kemudian untuk selanjutnya cash itu 2.667 dan minat beban 2.667. Next. Next. Hmm. 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 Ini slide berapa, Dan? Hitam jangka panjang. Slide berapa ini? Halo, halo, halo. Mohon maaf. Ya, baik. Silakan diperbaiki terlebih dahulu karena ada kendala. Oke, langsung. Halo. Oke, sekarang tadi di slide berapa? Tadi terakhir di slide 37. Sekarang slide 38. Oke, untuk slide 38 di sini obligasi yang diterbitkan pada diskon itu atau premi sini cash interest paid on tanggal 1 Juli 2015 itu sebesar 4.000 didapat dari karena yang awalnya 100.000 dengan bunga 8%, 6 kali 12. Kemudian sebagai pengurang cash interest received on May-nya itu 2.667 yang sudah dihitung tadi, maka didapat net cash paid-nya itu 1.333. Nah, dikurangi bond interest expense,
untuk 2 bulan sebesar 1.080, maka dapat premium amortization-nya 253. Oke, selanjutnya. Next. Oke, untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi, oleh karena itu Hypermaster membuat entry kayak di bawah sini. Yang pertama, minat biaya pada cash sebesar 4.000 dan utang obligasi pada minat pengeluaran sebesar 253. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk utang jangka panjang, di sini akuntansi mirip dengan obligasi. WSL dinilai sebesar nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas. Perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur WSL tersebut. Next. Sebentar. Oke. Untuk catatan dikeluarkan pada nilai nominal, di sini Coldwell mengeluarkan 100.000 selama 4 tahun dengan WSL 10% pada nilai nominal ke Flint Hills Bank pada tanggal 1 Januari 2015. Dan diterima 100.000 uang cash. WSL tersebut membutuhkan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. Sini kita untuk menyiapkan entry jurnal untuk mencatat yang pertama penerbitan WSL dan pembayaran bunga. Next. Nah, maka entry jurnal untuk penerbitan WSL itu cash pada WSL bayar sebesar 100.000 dan pembayaran bunganya itu entry-nya beban bunga pada tunai sebesar 10.000 yang didapat dari karena WSL itu 10%, maka 100.000 dikali 10%, dapat 10.000. Next. Masih pada catatan tidak dikeluarkan pada nilai nominal untuk WSL tanpa bunga, perusahaan penerbit mencatat selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang. Uang tunai yang diterima sebagai yang pertama sebuah diskon dan yang kedua mengamortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur WSL. Next. Di sini untuk ilustrasi perusahaan Turtle Cover menerbitkan WSL 3 tahun sebesar 10.000 tanpa bunga kepada perusahaan Yeremia dengan tingkat implisit yang disamakan total kas yang harus dibayar sebesar 10.000 pada jatuh tempo. Nilai sekarang dari kas masa depan harus sebesar 7.721. Hasil tunai pada tanggal penerbitan adalah 9%. Nah, di situ ada bagana yang dimana dari 10% prinsipal dengan interest 9% dengan periode 3. Next. Nah, untuk ilustrasinya tadi, Turtle Cove mencatat penerbitan WSL sebagai berikut. Nah, di sini next untuk jurnalnya itu cash pada catatan yang dapat dibayar sebesar 7.721,80. Oke, next. Nah, untuk schedule of note discount amortization effect interest method di sini yang 0% note discounted at 9%. Nah, untuk di periode pertama dengan interest expense-nya 694,96 yang didapat dari 7.721 tadi kalikan 9%. Nah, maka diskon amortization-nya sama dan carrying amount of note-nya dijumlah dengan carrying amount of note yang sebelumnya jadi 8.416,76. Next. Nah, Turtle Cove ini mencatat minat biaya untuk 1 tahun sebagai berikut. Next.
Untuk mencatat minat biaya tadi yang 7.721,80 dikalikan 9%, maka minat penjualan pada catatan yang dapat dibayar sebesar 694,96. Next. Nah, di sini untuk wesel berbunga ada ilustrasi di mana Mari Corporation mengeluarkan uang tunai sebesar 10.000 dengan 3 tahun catatan berbunga sebesar 10% untuk Morgan Corporation. Nah, tingkat pasar minat untuk catatan resiko serupa adalah 12% di dalam kasus karena suku bunga efektif 12% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 10%. Yang nilai sekarang uang kertas itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya catatan itu ditukar di sebuah diskon. Nah, untuk face value of note ini tadi mengeluarkan uang itu sebesar 10.000 untuk present value of the principal setelah dihitung dengan bunga 12% dan dalam 3 periode didapat 7.118. Untuk present value-nya sama didapat 2.402. Maka jika di total present value of note itu 9.520. Dan terdapat difference yang dimana kalau selisih di sini disebut diskon sebesar 480. Next. Nah, untuk ilustrasi Mariko yang mengeluarkan uang tunai sebesar 10.000 tadi, 3 tahun catatan, 10% bunga, terus tingkat pasar minat untuk catatan risiko 12%, itu mencatat penerbitan weselnya dengan tunai, dengan cash pada catatan yang dapat dibayar sebesar 9.520. Yang didapat dari tadi present value of the principalnya ditambah dengan present value of the interest yang 7.118 ditambah dengan 2.402. Next. Sekarang masuk ke untuk pencatatannya yang di periode pertama yang kita hitung sebelumnya didapat dari cash peta karena bunganya itu 10% dan nominal itu 10.000, maka 10% dari 10.000 yaitu 1.000. Nah, untuk interest expense-nya itu 9.520 yang angka sebelumnya untuk mencatat penerbitan wesel tadi itu dikalikan dengan bunga discounted yaitu 12%. Maka 12% dari 9.520 didapat untuk interest expense senilai 1.142. Dan untuk diskon amortized-nya itu selisih dari cash paid dan selisih dari interest expense dan cash paid. Sebesar 1.142 dikurang 1.000 maka dapat 142. Dan untuk carrying amount of note-nya itu carrying amount of note yang di date issue yang sebelumnya ditambah dengan 142 diskon amortized-nya. Maka didapat 9.662. Next. Oke, untuk berdasarkan data yang tadi yang sudah dijelaskan, Mariko ini mencatat jurnal pada akhir tahun pertama, yaitu beban bunga sebesar 1.142. Next. Beban bunga sebesar 1.142 pada catatan yang dapat dibayar sebesar 142 dan cash sebesar 1.000. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Tentang situasi utang wesel khusus yang dimana catatan yang keluar untuk properti dan barang atau jasa. Saat menukarkan instrumen utang dengan properti barang atau jasa dalam transaksi yang ditawar, suku bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali yang pertama tidak suku bunga dinyatakan atau tingkat bunga yang dinyatakan tidak masuk akal, dan itu
wajah yang dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen ulang saat itu. Terus yang dimana pilihan suku bunga itu jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti barang, jasa atau hak lainnya, dan jika wis tersebut tidak memiliki pasar yang siap, itulah nilai sekarang dari catatan yang harus ditentukan oleh perusahaan yang mendekati bunga yang berlaku kecepatan. Yang dimana ada pilihan tarif dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, faktor-faktor perjanjian yang membatasi agunan jadwal pembayaran dan suku bunga utama yang ada. Yang dimana ada ilustrasi pada tanggal 31 Desember 2015, yang dimana Wunderlich perusahaan mengeluarkan surat proses catatan untuk Bronze Interior Company untuk layanan arsitektur. Catatan memiliki wajah 550.000 euro, tanggal jatuh tempo 31/20 dan dikenakan bunga yang dinyatakan peringkat dari 2% dibayarkan pada setiap akhir tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai layanan arsitektural, juga nota tidak mudah dipasar. Dari pangkat peringkat kredit Wunderlich tidak ada agunan suka bunga utama di tanggal itu, dan bunga yang berlaku atas utang luar biasa Wunderlich lainnya. The perusahaan memberikan. Dan habis itu ada situasi utang besar khusus yang dimana face value of net notes, terus ada present value of 550.000 euro due in 5 years at 8% interest payable dan seterusnya. Di situ pada tanggal 31 Desember 2015, Wunderlich eh, catatan pengeluaran Wesel sebagai pembayaran untuk jasa arsitektur sebagai berikut, yang dimana bangunan konstruksi dalam proses 418.239.000. Yaitu Wesel yang dibayar senilai 418.239. Di situ situasi utang Wesel yang dimana ada sebuah gambar ini. Terus habis itu ada bunga tahun pertama dan amortisasi diskon. Di situ pengeluaran 33.459.000 dan Wesel bayar 24.000. Yang dimana ada possession note yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjadi hak atas properti sebagai jaminan untuk pinjaman. Yang dimana yang pertama umum bentuk wesel bayar jangka panjang, yang kedua dibayar penuh pada saat jatuh tempo atau dicicil, yang ketiga ada hipotek suku bunga tetap, yang keempat hipotek tingkat variabel. Habis ada spelesu yang terkait dengan kewajiban tidak lancar, yaitu penghapusan kewajiban tidak lancar. Yang pertama, pemandangan dengan uang tunai sebagai jatuh tempo. Yang kedua, pemandangan mustafa aset ya, atau sekuritas, dan pemandangan modifikasi istilah. Di situ ada pengakhiran dengan uang tunai sebelum jatuh tempo, yang dimana rumusnya jumlah tercatat dari lebih besar harga perolehan kembali sama dengan memperoleh. Yang kedua, akuisisi ulang harga, yang dimana lebih besar di jumlah tercatat persis sama dengan kehilangan. Pada waktu perolehan kembali belum diamortisasi premium atau diskon harus diamortisasi sebagai dengan tanggal perolehan kembali. 2 tahun setelah tanggal penerbit tanggal 1, yang dimana Januari Everest Times menyebut seluruh masa itu satu dan membatalkan semester dan pembatalan Nobel sebagai berikut. Dengan aset efek, kreditor harus memperhitungkan aset non-cash atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Yang kedua, penghutang mengakui keuntungan yang sama dengan kelebihan yang tercatat utang atas nilai wajar aset ekuitas yang dialihkan. Di mana ada bertukar aktiva yang ada sebuah ilustrasi Hamburg bank meminjam 20.000 juta dolar kepada bond dan seterusnya sampai pada memberikan bond mortgage, bond atau debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut.
yang dimana ada catatan hutang 20 juta, terus ada rugi pengembangan real senilai 5 juta. Terus yang dimana ada opsi nilai wajar, yang dimana perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan sebagai obligasi dan wajib bayar. IPSBI berkeyakinan bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan termasuk liabilitas keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dapat dipahami daripada amortisasi. Ada analisis kewajiban tidak lancar yang dimana rasio kedua itu menyediakan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang adalah yang dimana ada sebuah rumus kali bunga diperoleh sama dengan penghasilan sebelum pajak, penghasilan dan beban kerja per minat pengeluaran menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Frustasi Novia memiliki jumlah kewajiban sebesar 54 juta, total aset 124 juta, beban bunga dari 724 juta, pajak penghasilan 1,625 juta dolar, dan laba bersih 9,619 ribu dolar juta untuk kita menghitung hutang terhadap eh, aset dan rasio waktu bunga yang diperoleh seperti yang ditentukan seperti ini. Begitu kita masuk ke soal dan jawaban chapter 13 yang akan dibacakan oleh Dani. Yang dimana pada exercise 13.16 ini ketidakhadiran kompensasi Medone SA mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2018. Ini memperkerjakan 9 orang yang bekerja 8 jam sehari dalam dibayar per jam. Setiap karyawan mendapatkan 10 diambil setelah bulan Januari dapat diambil segera mungkin mereka diperoleh. Hari sakit yang tidak diperkirakan menumpuk informasi tambahan yang berikut. Yang pada tanggal tahun 2018 senilai 12 euro, 2019 naik, yaitu yang dimana jawabannya ini eh, non employees X 12.000 hari libur, not vacation day itu ya pokok. Terus yang selanjutnya exercise 13.11 yang akan dibacakan oleh Sahal. Oke, selanjutnya untuk exercise 13.11 mengenai entry pajak penggajian. Di sini soalnya penggajian Allison Hardware Company untuk pada November 2019 itu sebagai berikut. Nah, yang pertama sebagai pabrik sebesar 140.000, untuk penjualan itu sebesar 32.000 dan administratif sebesar 36.000. Nah, tarif jaminan sosial itu 8% dari gaji karyawan. Nah, pajak penghasilan yang dipotong itu sebesar 16.000 untuk pabrik dan 7.000 untuk penjualan dan 6.000 untuk administrasi. Nah, di sini didapat tabelnya untuk aktual hour wage rate-nya itu di 2018 12 euro, 2019 13 euro. Nah, untuk vacation days used by each employee-nya itu dari 2018 sampai 2019 0445. Nah, instruksinya di sini untuk menyiapkan jadwal yang menunjukkan total biaya gaji dan upah pemberi kerja November berdasarkan fungsi. Dan membuat entry jurnal untuk mencatat pabrik penjualan dan penggajian administratif termasuk pajak gaji majikan. Next. Nah, untuk jawabannya di sini untuk jawabannya tadi untuk menjawab soal A itu cash
sebesar 600.000 yang didapat dari 150 dikali 4.000, pada sel sebesar 600.000 juga. Nah, untuk warranty expense itu 17.000 di debit, dan cash inventory accurate payroll-nya itu sebesar 17.000. Dan yang terakhir warranty expense-nya itu yang didapat dari 45.000 dikurang 17.000 pada warranty liability sebesar 28.000. Dan untuk mencatat entry jurnal yang soal B tadi, itu cash pada sel sebesar 600.000 dan warranty expense pada cash inventory accurate payroll itu sebesar 17.000. Next. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Cakra. Oke, 13.16 mengenai restrukturisasi. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 ini, Dewan Dolman Group ini memutuskan untuk menutup salah satu divisinya. Selanjutnya pada 31 Desember akhir 2019, rencana rinci untuk menutup divisi tersebut telah dibuat dan disetujui oleh Dewan, dan juga suratnya ini dikirim ke pelanggan dan karyawan yang terpengaruh oleh penutupan divisi ini. Nah, selanjutnya instruksinya ini, yang pertama ini apa itu restrukturisasi, dan berikan 2 contoh. Terus untuk yang kedua ini, untuk memastikan bahwa restrukturisasi itu valid, 2 kondisi apa yang harus terjadi. Lanjutnya, kemungkinan biaya yang mungkin timbul selama restrukturisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada investasi, yang kedua ada biaya pemindahan beberapa aset, yang ketiga ada biaya pemutusan hubungan kerja karyawan, terus yang keempat ada perkiraan kerugian operasi, yang kelima ada ketentuan kontrak yang memberatkan terkait dengan penutupan, dan juga itu aja 5. Maka ini jawabannya ada di slide selanjutnya. Next. Next. Nah, jadi IASB ini mensyaratkan bahwa ketika beberapa jumlah dalam kisaran kerugian yang diharapkan muncul itu pada saat menjadi perkiraan yang lebih baik daripada yang lain. Nah, jumlah dalam rentang jumlah itu masih harus dibayar. Nah, ketika tidak ada jumlah dalam kisarannya, maka estimasi yang lebih baik daripada jumlah lainnya itu nilai yang diharapkan atau titik tengah rentang harus digunakan. Nah, pada kasus ini oleh karena itu Breaking ini akan melaporkan liabilitas sebesar 1.100.000 pada 31 Desember 2010. Terus kerugian ini harus diakui sebesar 6 juta. Ada kerugian, terus ada asuransi potensial, dan juga klaim pemulihan hanya dapat dicatat jika pemulihan itu dianggap hampir pasti. Yang ketiga ini adalah aset kontingensi karena jumlah yang akan diterima akan masuk melebihi nilai buku tanaman. Terus aset kontingensi ini tidak dapat dicatat dan diungkapkan hanya jika probabilitasnya ini tinggi bahwa aset kontingensi ini akan menjadi kenyataan. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.